Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pemrograman bergerak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi toko kita mobil programmer menggunakan Flutter. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Sugianto selaku dosen mata kuliah pada pemrograman bergerak kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 yaitu Syalabi Arsal Firdaus dengan NIM 0200511029. Lalu ada Muhammad Ridwan dengan NIM 2005111135. Ada Tri Cahya Fitriansyah dengan NIM 2005111065 dan ada Yedi Risdianto dengan NIM 2005111033. Baik, untuk yang pertama kali akan membacakan mengenai latar belakang akan dibacakan oleh Syalabi Arsha Al-Firdaus. Keberanian dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Ridwan selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membacakan terkait latar belakang. Flutter dikembangkan oleh Google pada tahun 2017. Adalah open source software development kit atau SDK untuk mengembangkan aplikasi lintas platform dan gratis untuk digunakan. Flutter digunakan untuk pemrograman antarmuka pengguna. Flutter adalah SDK Google untuk membuat aplikasi yang indah, cepat, dan dikompilasi secara natif untuk seluler, web, dan desktop dari satu kode program. Aplikasi Flutter ditulis dalam bahasa Dart. Dart dioptimalkan untuk membangun antarmuka pengguna khusus atau UI atau User Interface dan aplikasi lintas platform yang cepat. Kemudian tujuan di sini kita menginput 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah memahami konsep dasar Flutter. Peserta praktikum akan diperkenalkan dengan konsep dasar Flutter, termasuk struktur proyek, widget, dan pengaturan dasar. Kemudian yang kedua adalah menguasai alat dan editor Flutter. Praktikum akan memperkenalkan peserta pada alat dan editor yang umum digunakan dalam pengembangan Flutter, seperti Flutter SDK, Android Studio, atau Visual Studio Code, serta pengaturan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada membuat proyek pertama. Nah, di sini peserta akan membuat proyek Flutter pertama mereka dan mempelajari cara membangun antar muka pengguna sederhana menggunakan widget dari Flutter tersebut. Kemudian ada tinjauan pustaka. Untuk yang pertama ada mobile programming. Nah, mobile programming di sini adalah atau pemrograman aplikasi bergerak telah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dalam dunia teknologi dengan semakin meluasnya penggunaan smartphone di seluruh dunia. Permintaan akan aplikasi mobile yang inovatif dan fungsional juga semakin meningkat. Mobile programming adalah proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet. Aplikasi mobile umumnya dibuat untuk sistem operasi mobile tertentu, seperti Android atau iOS. Oke, baik. Terima kasih Arsha untuk pembacaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Cahya Fitriansyah. Keberanian dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Selanjutnya, Flutter. Flutter merupakan sebuah SDK atau Software Development Kit yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dibuat oleh Google. Flutter dikembangkan untuk membuat aplikasi yang mempunyai performance yang dari codebase tunggal. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart sehingga dapat dengan mudah untuk dipelajari. Bahasa pemrograman Dart dianggap mudah apabila telah terbiasa dan familiar menggunakan bahasa pemrograman Java atau JavaScript. Selain itu, Flutter juga menyediakan kerangka reaktif fungsional, mesin render 2D widget yang siap untuk digunakan, dan tools yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengembangan aplikasi. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama sistem operasi mobile tertentu seperti Android atau iOS. Yang kedua, di sini kita menggunakan laptop Dell E7470 dengan prosesor Intel 5 Gen 4
RAM 8 GB, SSD 120 GB. Kemudian yang ketiga sistem operasi Windows 10, yang keempat Android Studio, yang kelima Visual Studio Code, yang keempat perangkat ponsel Vivo Y19, dan yang ketujuh koneksi internet. Di sini ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu instalasi Git, kemudian pengunduhan Flutter SDK. Yang ketiga, ekstraksi dan penyiapan Flutter SDK, ekstraksi file zip Flutter SDK ke lokasi yang diinginkan di dalam sistem komputer atau laptop. Yang keempat, penambahan Flutter ke pad system. Yang kelima, instalasi Android Studio. Yang keenam, konfigurasi plugin Flutter di Android Studio. Yang ketujuh, instalasi Visual Studio Code. Yang kedelapan, ekstensi Flutter di Visual Studio Code. Dan yang terakhir, instalasi Dart SDK. Baik, terima kasih untuk Tricahya atas pembahasannya. Baik, selanjutnya itu ada mengenai hasil dan pembahasan. Nah, ini merupakan screenshot dari aplikasi yang dibuat. Di mana yang pertama ada screenshot dari halaman login. Sini ada tabel email dan password. Nah, ketika user memasukkan email dan password, user akan diarahkan ke login selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, sebelum user memiliki akun, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Nah, eee, ketika user login, maka diarahkan ke halaman list produk. Nah, di sini list produk ini ada namanya navigation slide. Nah, navigation slide ini berisi, semacam, ucapan selamat datang dan juga ada, eee, fitur logout. Nah, selanjutnya ada list produk, di mana di halaman ini berisi produk-produk yang, sudah dibuat sebelumnya atau yang disediakan. Oke, selanjutnya di sini, ada beberapa halaman lagi. Yang pertama ada mengenai tambah produk. Ketika user, mengklik, mengklik icon tambah di atas tadi, maka user akan diarahkan ke halaman tambah produk. Di sini user bisa menambahkan produk dari mulai kode produknya, nama produk, dan juga harga. Ketika sudah, user tinggal, mengklik simpan untuk menyimpan produk tersebut. Nah, selanjutnya ada detail produk. Detail produk ini, user bisa mengklik, nah, nama produk tersebut nanti akan muncul halaman detail produk, di mana detail produk itu berisi mengenai kode produknya, nama produknya, dan juga harga produknya. Di sini user bisa juga, mengedit atau menghapus produk tersebut. Nah, ketika mengedit, maka produk akan diarahkan ke halaman update produk. Nah, di sini user bisa mengganti dari kode produknya, nama produknya, dan juga harga. Ketika user sudah, yakin dengan, update produknya, user bisa mengklik tombol update. Nanti secara otomatis produk akan diupdate secara otomatis. Kalaupun, user menghapus, user bisa mengklik, tombol delete. Nanti, produk akan secara otomatis dihapus. Nah, selanjutnya itu ada mengenai demo aplikasi Top Kita, di mana akan dijelaskan oleh Mas Yedi Risdianto. Kepadanya dipersilahkan. Eh, Makasih untuk waktunya, Mas Ridwan. Yang bisa jadi untuk host dulu nggak? Buat saya share screen. Mana jadi udah bisa share screen belum? Nah, udah. Nah, di sini untuk pembuatan aplikasi yang
project toko kita. Yang pertama kita terlebih dahulu membuat project baru dengan nama bebas ya, seperti misal namanya toko kita atau bebas namanya. Kalau saya di sini menamakannya Flutter toko kita. Lalu selanjutnya yang harus dibuat yaitu adalah kita berfokus kepada folder lib terlebih dahulu. Yang dimana di folder lib ini ada beberapa folder. Yang pertama ada blog, terus ada helper, ada model, dan ada UI. Di sini fungsinya yang UI yaitu untuk mengatur tampilan halaman aplikasinya. Terus di sini ada model. Model itu untuk yang berisi kelas-kelas apa yang diperlukan. Terus ada helper. Nah, di sini helper itu untuk HTTP request. Lalu ada blog. Nah, yang pertama kali kita tambahkan, yang pertama ada di pubspec YAML. Nah, pubspec YAML itu kita menambahkan ada dua. Yang pertama ini HTTP yang untuk mengirim dan menerima HTTP request dan shared preference gitu. Terus ada lagi yang di bawahnya di sini kita menambahkan sebuah aset yang di mana ini untuk pemanggilan gambar untuk nanti di halaman tampilan gitu di UI-nya. Nah, di sini ada login page yang di mana ini untuk mengatur halaman login. Terus di sini ada pembuatan widgetnya. Nah, di sini ada colorsnya yang ditentukan ada blue sama teal. Terus ada build logo. Build logo ini untuk menampilkan tadi yang di logo. Nah, di sini ini untuk pemanggilan eh, logonya. Yang mana ini ada di sini di folder aset yang diperlukan. Terus ada ini untuk build from. Build from itu yang tadi tampilan kotak-kotak form gitu untuk seperti email, terus ada eh, form buat password, terus ada button login dan sama menu registrasi. Nah, ini untuk pembuatan email text fieldnya, terus password, lalu ada button login, terus ada ini untuk submit, yang mana ini untuk ketika kita menekan tombol submit akan bagaimana gitu untuk mengatur itu. Terus ada menu registrasi di mana kalau misal kita mengklik button registrasi ini akan di redirect ke registrasi page. Nah, yang di mana ini registrasi page itu berada di function registrasi page. Nah, di sini. Nah, ini adalah untuk membuat suatu halaman registrasi yang tadi. Nah, di sini. Terus di sini seperti biasa ada widget untuk membuat halamannya gitu, widget build-nya. Terus warnanya juga, terus di sini ada childer-nya juga ada di build logo yang ditentukan ada apa aja gitu. Di sini ada logo, terus nama text field, terus ada email, password confirm, sama button registrasi. Nah, sama seperti tadi ini untuk pemanggilan aset image-nya. Terus ini pembuatan nama text fieldnya, warnanya fill color buat teksnya apa, terus sama seperti tadi. Nah, ini untuk widget email text field, password confirm, terus button registrasi, ini untuk buat function submit. Terus lanjut ke produk form. Nah, di mana ini produk form ini berfungsi sebagai untuk menambahkan suatu produk dan mengedit produk gitu. Nah, ini kalau semisal eh, user user ini eh, ketika mengklik
edit, nah ini akan muncul suatu title berupa update produk, terus tombolnya bakal update seperti itu. Terus kalau semisal mengklik tombol plus nanti di di halaman produk, maka akan muncul tambah produk dan tombol simpan. Nah, ini untuk pembuatan widget build-nya. Terus ada komponen warnanya yang dibutuhkan, terus children di sini ada buat logo, terus kode text field, kode produk text field, terus nama produk text field, harga, terus button submitnya. Nah ini sama seperti yang tadi untuk pembuatannya gitu. Nah ini untuk function simpan. Nah kalau semisal ini simpan ini bakal memanggil suatu function dari blok yang dari produk blok yang namanya add product. Nah, di sini tuh akan eh, masuk ke create product yang mana ini untuk menambah. Ini ada di product form yang dimana ketika user mengklik edit atau mengklik tambah maka akan di redirect ke halaman product form ini. Yang dimana ketika kalau semisal user mengklik edit ini nanti akan ada title-nya berupa update produk dan tombol sampingnya update. Nah, kalau semisal mengklik tambah, maka di sini title-nya itu bakal rubah yang namanya tambah produk dan tombol submit yang ininya simpan itu. Nah, ini untuk widget width-nya seperti biasa nanti di bodinya color-nya ada blue sama teal, terus child di sini di childernya itu ada build logo. Ini untuk memanggil logonya. Terus ada kode product text field, terus ada nama product text field, harga product text field sama button submit. Nah, ini untuk membuat memanggil ini function untuk widget build-nya, terus ada widget kode produk text field, terus widget nama text field-nya, terus ada harga produk text field, button submit. Nah, ini untuk function submit-nya. Terus ini untuk simpan ketika kalau semisal user mengklik simpan atau mengklik update gitu. Nah, di sini ini untuk simpan yang mana nanti akan memanggil produk block yang namanya itu add product yang untuk menambah produk gitu. Kalau semisal berhasil akan tersimpan gitu. Terus ini untuk ubah. Nah, di mana ketika nanti user mengklik produk terus edit, nah nanti akan menangkap suatu ID dari produknya ini, terus memanggil produk blok yang namanya update produk yang ini untuk fungsinya mengedit produk gitu. Nah, kalau semisal berhasil akan di redirect ke produk pack dan yang sudah diedit itu akan tampil di produk pack-nya gitu. Sini produk detail. Nah, ini produk detail yang mana kalau semisal ini tampilan untuk mengatur ketika user mengklik produknya. Nah, ini akan tampil produk detailnya seperti kode, nama, sama harganya. Nah, di sini ini untuk widget build-nya ada warna yang eh, biru dan teal. Terus ini untuk logonya. Terus ini untuk card atau tampilan detail cardnya yang mana nanti akan memanggil sebuah kode, terus ada nama dan harganya seperti itu. Nah, di sini nanti di detail ada sebuah button yang namanya edit dan delete yang mana nanti ini edit untuk mengedit produknya dan ini delete untuk menghapus produknya. Nah, nanti di produk detail ini ada function yang ketika user
mendelete. Nah, nanti ada sebuah alert yang muncul yakin ingin menghapus data ini. Nah, kalau semisal iya berarti nanti akan memanggil suatu function dari product block yang namanya delete product. Nanti mengambil ID suatu produknya yang akan dihapus. Lalu kalau semisal berhasil, data tersebut akan terhapus. Nah, ini untuk modelnya yang tadi ini berupa kelas eh, se- kelas-kelas gitu. Ini terus ada kelas produknya, terus ada registrasi produknya. Nah, di sini ada helper, di mana helper ini eh, hel, helper API URL.dart. Nah, ini untuk menyimpan alamat-alamat API. Nah, ini di sini ada IP yang mana ini tuh nanti disesuaikan di IP config, di bisa ceknya di lewat CMD. Nah, ini toko API-nya. Toko API-nya itu nama foldernya yang kita setelah apa? Folder API-nya untuk memanggil folder API. Terus nah yang ini up, ex- up exception dart ini untuk function sama untuk kelas-kelas yang mengatasi request error handling. Terus ini user info.dart ini adalah kelas token. Nah, ini kelas token ini berfungsi kalau semisal login nanti ada tokennya gitu, usernya. Terus di sini login block. Nah, terus ada logout block, produk block, dan registrasi block. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Ridwan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menampilkan demo dari aplikasi yang sudah dibuat. Nanti di sini demonya menggunakan emulator eksternal yaitu dari HP menggunakan disambungkan dengan USB. Langsung aja kita ke penampilan video demo aplikasinya. Demo aplikasi yang menggunakan emulator eksternal yaitu dari handphone. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan emulator dari Visual Studio-nya atau Android Studio-nya, tapi dengan memastikan kapasitas dari memori laptopnya tercukupi. Baik, kita masuk ke selanjutnya.
Yud, itunya dipindahin lagi Yud, host-nya Yud. Nah, oke. Oke. Baik, dari kesimpulan, materi kali ini yang pertama ada mengenai pengenalan Flutter, di mana, praktikum ini memberikan pemahaman, yang mendalam mengenai tentang pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Flutter ini merupakan framework, open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka pengguna UI yang kaya dan responsif secara konsisten di seluruh platform termasuk Android dan juga iOS. Yang kedua, pembuatan aplikasi toko kita ini, melalui praktikum ini, peserta atau mahasiswa membangun aplikasi toko online sederhana menggunakan Flutter, di mana, kita belajar bagaimana mengatur tata letak UI, menampilkan daftar produk, menambahkan, mengupdate dan juga menghapus produk. Mungkin itu saja mengenai pembahasan aplikasi toko kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.